Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Kuharap kalian senantiasa baik-baik saja ya. Amin. Seperti biasa di siang yang cerah ini, gue bakal nemenin kalian semua dengan membahas film yang oke punya. Kali ini gue bakal membahas sebuah film berjudul Goldstone yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang dua orang polisi yang sedang mengungkap kasus prostitusi di kota Goldstone. Sang tokoh utama dalam film ini adalah Josh dan Jay, di mana Jay sedang ditugaskan oleh ketua keamanan untuk menyelidiki hilangnya seorang gadis dari China yang bernama Mei. Awalnya hubungan antara Josh dan Jay berjalan tidak begitu baik, namun setelah mengenal satu sama lain, mereka akhirnya berhasil mengungkap kasus tersebut dengan tuntas. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu cuy. Lalu bagaimanakah kisah Josh dan Jay membongkar praktek enak-enak tersebut? Gak usah berlama-lama lagi karena gue tahu kalian semua butuh asupan perfilman. Segera atur posisi rebahan terbaik kalian, simetriskan celana dalam, ambil kancut tetangga, dan cekicot. Di awal film kita akan diperlihatkan sang tokoh utama yaitu Josh. Saat itu ia tengah mengemudikan sebuah mobil patroli dan menghentikan Jay yang sedang mengendarai dalam keadaan mabuk. Jay kemudian diborgol dan dibawa ke kantor oleh Josh. Saat Josh telah mencoba untuk memeriksa isi tasnya, ia menemukan sepucuk pistol dan sebuah tanda pengenal polisi yang ternyata itu adalah milik Jay. Rupanya orang yang ia tangkap baru saja adalah seorang polisi yang sama sepertinya. Josh lantas pergi melanjutkan patroli untuk berkeliling kota. Di dalam perjalanan, ia mengamankan beberapa karyawan tambang yang sedang berkelahi. Di sisi lain, Jay yang sudah tersadar segera pergi meninggalkan kantor tersebut begitu saja. Lalu scene berpindah memperlihatkan Josh yang sedang sarapan di sebuah kafe. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang menghampiri Josh. Ia adalah Maureen, sang wali kota dari kota Goldstone. Di sana ia meminta bantuan kepada Josh tentang pembebasan lahan dari sebuah perusahaan tambang yang bernama Furnace Creek. Namun Josh nampaknya tidak begitu tertarik, kemudian pergi meninggalkan Maureen begitu saja. Setelah itu Josh pergi menemui seorang mandor dari perusahaan tambang yang bernama Johnny. Di sana ia meminta Johnny tegas kepada karyawan-karyawannya. Akan tetapi Johnny justru memberikan sejumlah uang dan menawarkan kerjasama agar ia bisa mempermudah semua urusannya. Josh menolak tawaran Johnny dan mengatakan kepadanya agar memasukkan uang tersebut kembali ke dalam berangkas. Lalu ia pergi meninggalkan Johnny begitu saja. Lalu scene berpindah ke Jay. Ternyata keberadaan Jay di kota Goldstone ialah untuk mencari keberadaan seorang gadis China yang bernama Mei. Jay kemudian pergi ke rumah penduduk setempat yang melapor telah melihat seorang gadis Asia di gerbang masuk kota Goldstone. Setelah itu Jay pergi ke tempat yang dimaksud dan menemukan sebuah penjepit rambut di sana. Di sekitar tempat tersebut ia melihat jejak mobil yang mencurigakan lalu segera pergi menelusurinya. Ternyata jejak tersebut mengarah ke dalam area terbatas milik perusahaan Furnace Creek. Karena di sana terdapat sebuah CCTV, Jay memutuskan untuk kembali. Keesokan paginya tiba-tiba kamar Jay ditembaki dua orang secara membabi buta. Beruntungnya Jay selamat dari kejadian itu. Tak beberapa lama kemudian Josh datang ke tempat tersebut. Ia bertanya mengapa ia berada di sini. Jay melemparkan sebuah surat kepada Josh yang berisi surat perintah tugas dari komandan pusat. Mengetahui hal itu, Josh mengatakan kepada Jay agar berhati-hati dalam melangkah, sebab ia tak mau direpotkan oleh Jay nantinya. Josh kemudian mengajak Jay untuk pindah ke sebuah pondok terpencil yang aman dari gangguan orang-orang yang menyerangnya. Keesokan harinya, Jay berniat masuk ke dalam area tambang untuk mencari keberadaan Mei. Tiba-tiba datang sebuah pesawat melintas tepat di atas kepala Jay. Ia pun dengan segera mengikuti pesawat tersebut
Pada saat itu juga ia melihat Mei berserta teman-temannya keluar dari dalam pesawat. Tak lama kemudian Jay ditangkap dan diamankan oleh pihak petugas. Saat Jay sedang diinterogasi oleh Johnny, ia menghimbau agar Jay tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian menyuruh Jay agar pergi dan segera meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, Mei dan teman-teman sedang dimarahi oleh wanita tua yang bernama Lau saat berada di sebuah mobil. Lau meminta paspor dan mengancam akan memberitahu keluarga mereka tentang profesi yang mereka lakukan saat ini. Saat Jay sudah berada di rumah, Josh datang menyampaikan bahwa ia diundang oleh wali kota untuk minum teh besok pagi. Namun Jay membalas perkataan Josh dengan menuduh bahwa Josh ikut terlibat atas apa yang terjadi kepada Mei. Karena tak terima dengan tuduhan yang diucapkan oleh Jay, Josh meninggalkan tempat tersebut begitu saja. Keesokan harinya, Jay didatangi seorang penduduk lokal yang bernama Tommy. Ia memperingatkan Jay agar menjaga sikap dan tindakannya. Jay nampak tak menghiraukan omongan Tommy, kemudian segera pergi ke tempat wali kota. Di saat bertemu dengan wali kota di sana, wali kota tersebut menjelaskan sedikit kepada Jay tentang hubungan kota Goldstone dengan perusahaan Furnace Creek. Ia mengatakan kepada Jay untuk meninggalkan kota dan tidak merusak sistem yang sudah ada. Lalu scene berpindah ke sebuah bar milik Mick dan Nyonya Lau. Josh terlihat berkunjung dan meminta untuk bertemu dengan gadis-gadis penghibur di sana. Saat sudah dipertemukan, Josh bertanya apa kalian di sini karena dipaksa. Namun tidak ada satupun yang menjawab pertanyaan dari Josh. Maklum saja itu karena memang mereka diancam sejak awal datang ke sana. Lalu kita akan diperlihatkan Josh yang sedang mengambil foto seorang penduduk lokal bernama Jimmy yang tewas gantung diri. Tak lama kemudian, Jay datang dan berkata kepada Josh, apakah ini bagian dari rencana kalian? Itu karena Josh melihat beberapa kejanggalan di TKP dan tubuh Jimmy. Josh hanya tersenyum dan melanjutkan kegiatannya. Josh kemudian melanjutkan penyelidikannya. Ia berpura-pura menyewa Mei dan ketika mereka berdua sudah berada di dalam kamar, Josh menanyakan kembali pertanyaan yang sama kepada Mei. Mei tetap enggan menjawab pertanyaan tersebut. Sampai pada akhirnya Josh meninggalkan sebuah HP miliknya kepada Mei. Jika Mei membutuhkan bantuan, ia bisa menelponnya kapan saja. Kemudian Josh pergi meninggalkan Mei begitu saja. Beberapa minggu pun akhirnya berlalu. Nampaknya sang pembunuh terus dihantui oleh arwah Jimmy. Josh yang sedang bingung dengan kejanggalan kematian Jimmy, tiba-tiba didatangi sang pelaku pembunuhan Jimmy yaitu Tommy. Ia mengaku kepada Josh kalau ia terus dihantui oleh arwah Jimmy kemanapun ia pergi. Karena sebab itulah Tommy mantap menyerahkan diri ke kepolisian sehingga otomatis akan dihukum atas perbuatan yang telah ia lakukan. Lalu scene berpindah kepada Jay yang sedang mengemudi. Tiba-tiba ia dipepet oleh mobil lain dan menembakinya tanpa kompromi. Rupanya orang-orang tersebut adalah orang suruhan Johnny. Sementara di sisi lain, Johnny sedang berdebat dengan Maureen lantaran ia ingin pergi dan mengakhiri semua ini. Semua hal itu disaksikan oleh Josh secara langsung dari kejauhan. Josh yang menyadari hal itu dengan segera pergi ke bar untuk memperingatkan Mei dan kawan-kawannya. Namun sesampainya di bar, ia tidak menemukan siapapun di sana. Rupanya para gadis sudah diamankan oleh Johnny ke dalam area Furnace Creek. Ia segera menemui Maureen untuk menanyakan keberadaan gadis-gadis itu. Namun Maureen menolak untuk menjawabnya. Setelah pulang dari tempat Maureen, tiba-tiba ia disergap beberapa anggota geng suruhan Johnny. Ia kemudian ditodong sebuah pistol dan dipaksa untuk menggali kuburannya sendiri. Namun dari kejauhan terlihat Jay sedang membidik mereka semua satu persatu. Akhirnya Josh terhindar dari kematian berkat pertolongan yang diberikan oleh Jay. Atas dasar itulah Josh dengan mantap membantu Jay mengungkap kasus tersebut. Mereka berdua kemudian pergi ke kantor Furnace Creek. Sayangnya Johnny sudah kabur membawa sejumlah uang dan surat berharga dari perusahaan tersebut. Di tempat itu Jay dan Josh terlibat baku tembak dengan beberapa orang suruhan Johnny. Akan tetapi mereka berdua mampu mengalahkan semua orang itu dengan sangat mudah.
Di sana mereka akhirnya berhasil menyelamatkan Mei dan kawan-kawan yang duduk ketakutan saat baku tembak terjadi. Di sisi lain, Johnny dengan gelisah menunggu kedatangan pesawat yang akan menjemputnya. Lalu tak lama kemudian nampak Jay berusaha mengejar Johnny agar ia bisa menggagalkan upaya melarikan diri yang dilakukan oleh Johnny. Namun sang ajudan menembaki Jay hingga mobil yang ia tumpangi terguling. Johnny berhasil kabur, sedangkan Jay lemas tak berdaya akibat mengalami benturan saat mobilnya terguling tadi. Beruntungnya sang ajudan masih membiarkan ia hidup kemudian pergi meninggalkan Jay begitu saja. Lalu keesokan harinya, Josh memberitahu Jay bahwa ia telah membantu para gadis tersebut kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Sedangkan Maureen kabur dan tidak diketahui keberadaannya. Jay kemudian pergi meninggalkan Josh di sana dan film pun tamat cuy. Ending yang keren abis. Jadi begitulah alur cerita film Goldstone kali ini cuy. Pesan dan kesan yang terkandung dalam film ini adalah bagaimana cara kita menentukan keyakinan kuat pada hati nurani kita seperti Josh dalam film ini. Ia sangat kuat untuk menolak semua ajakan dan sejumlah uang yang ditawarkan oleh penjahat dalam film ini. Ia lebih memilih kebenaran dan menjadi seorang polisi yang bersih. Terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton film ini sampai habis. Jika kalian mempunyai film-film menarik, kalian juga bisa memberikan ide tersebut dengan cara isi kolom komentar di bawah, agar film-film tersebut bisa menjadi inspirasi orang lain cuy. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Bento. Akhir kata gue pamit, salam Bento untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.